Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Septianti Sufiono. Saya adalah guru dari SMP 1 Suranenggala dan saya merupakan peserta PPG Guru Tertentu Tahap 1 tahun 2025 dengan NIM X95250807339 dan LPTK Universitas 11 Maret. Berikut ini adalah video uji kinerja saya dengan materi sistem komputer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah kita baiknya membaca doa terlebih dahulu. Ya, Azam, baik, pimpin doanya. Duduk siap. Siap. Baca doa. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebagai meningkatkan rasa patriotisme kita sebagai warga Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Ya, boleh. Indri, pimpin Dirjen. Ya. Indonesia Bangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu. Indonesia bersatu. Biarlah kita bangsaku, rakyatku semua.
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kita sudah menyanyikan Indonesia Raya. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kerapihan kalian. Adakah yang bajunya keluar? Atau melanggar peraturan yang ada di sekolah ini? Ada? Ya, tidak ada. Baik, sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Amanda, ada tidak? Izin ya. Amelia. Oke. Terus Cantika. Oke. Chelsea. Oke. Ivari. Ya, oke. Indri. Oke. Intan. Oke. Kava. Ya. Lofi. Oke. Evanda. Oke. Azam. Oke. Nadine. Oke. Novita. Oke. Robiatul. Oke. Surya. Oke. Tasa. Oke. Dan Tiara. Oke. Baik ya, cuma Amanda yang tidak hadir. Izin ya. Ya, semoga keperluannya cepat terselesaikan. Selanjutnya Ibu akan menanyakan. Materi minggu lalu itu tentang apa ya? Ada yang tahu? Ya, Lofi? Tentang komponen komputer dan iya, oke, bagus. Ada lagi? Oke, apa? Kegunaannya untuk apa? Mengolah kata. Iya. Contohnya apa? Surat, Oke, nah, yang minggu lalu itu materinya tentang Microsoft. Microsoft itu gunanya untuk mengolah kata. Contohnya itu membuat surat dan membuat laporan dan lain-lain. Nah, itu. Terus ada air putih? Ada air putih? Nah, air putih ada nggak? Itu? Nah, ini air putih. Bentuknya sederhana ya. Harganya berapa? 3.000. Misalkan Ibu ganti ini sama susu, harganya berapa? Susu yang kemasan botol berapa? 5.000, 10.000 ya. Nah, lebih tinggi kan? Lebih naik. Ibu ganti lagi ini dengan madu. Harganya berapa? 20.000. Ada yang 20.000, ada 30.000. Nah, ini kenapa harganya semakin tinggi? Padahal kemasannya sama dalam bentuk botol. Kenapa? Iya, nah itu juga sama kalian. Orang tua kalian itu menyekolahkan kalian di sini, apa sih harapannya? Ingin sukses, belajar
sungguh-sungguh dan terus-menerus. Nah, inilah air putih, sama seperti kalian. Nah, sebelum masuk ke materi, kita Ibu mau nanya. Sebelum masuk materi, Ibu mau nanya, apa sih sistem komputer dan apa sih komponen-komponen penyusun sistem komputer? Nah, di depan ini ada gambar. Gambar nomor berapakah yang termasuk perangkat komponen penyusun komputer? Ya, nomor berapa? Kenapa nomor 1 dan 2? Iya, betul. Itu nomor 1 adalah motherboard dan nomor 2 adalah monitor. Itu nomor 1 dan 2 termasuk perangkat komponen penyusun sistem komputer. Terus selanjutnya, kita sebelum memulai pelajaran hari ini, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Apa? Robiatul? Coba baca. Ya, betul. Yang pertama, kalian itu dapat memahami komponen-komponen sistem komputer berdasarkan fungsinya dengan baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat menganalisis fungsi komponen penyusun komputer. Yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan interaksi manusia dan komputer dengan jelas. Oke. Nah, Ibu akan tanya, apa sih sistem komputer itu? Yo, siapa? Ada yang mau menjawab? Azam? Apa sih sistem komputer itu? Jadi komputer itu fungsinya untuk memproses data, data dan juga menantikan. Iya. Jadi sistem komputer itu komputer yang Ibu gunakan atau laptop yang Ibu gunakan itu fungsinya untuk memproses data, terus untuk mengolah data menjadi informasi, terus menyimpan data dan juga menampilkan informasi yang telah kita olah. Nah, itu dari sistem komputer fungsinya. Nah, ini yang paling penting, cara kerja sistem komputer. Bagaimana sih cara kerja sistem komputer? Ketik-ketik muncul. Ketik-ketik muncul. Kalian pernah berpikir nggak itu muncul dari mana? Pernah? Pernah. Nah, cara kerjanya itu yang pertama, datanya diapakan? Diinputkan. Input. Terus setelah data diinput, data diapakan lagi? Data diproses. Oke. Nah, setelah data diproses di komputer, data diapakan lagi? Di-outputkan. Oke, di-outputkan. Setelah data di-output, output kita ini perlu kita simpan tidak? Perlu. Nah, output kita ini perlu kita simpan. Nah, inilah cara kerja dari sistem komputer.
Terus, nah, apa sih komponen-komponen utama dari sistem komputer? Komponen pertama, apa? Perangkat keras yang biasa kita sebut dengan hardware. Yang kedua, perangkat keras yang disebut dengan software. Itu Ibu salah ya. Yang ketiga, apa? Pengguna itu siapa? Kita atau saya atau kalian semua pengguna dari komponen utama dari sistem komputer yang dimaksud dengan brainware. Oke. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan video pembelajaran terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai materi mendasar pada mata pelajaran sistem komputer, yaitu komponen sistem komputer. Sebelum membahas mengenai komponen, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan elemen-elemen yang saling berhubungan berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan informasi yang dituju. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada komponen-komponen yang saling mendukung satu sama lainnya. Komponen dalam sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hardware, kemudian software, dan yang ketiga ada brainware. Sekarang kita akan bahas satu persatu secara rinci. Yang pertama, apa itu hardware? Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung. Dengan kata lain, hardware merupakan komponen yang memiliki bentuk nyata. Hardware atau perangkat keras berfungsi untuk mendukung segala proses dalam komputerisasi dan bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan penggunanya atau sering disebut dengan brainware. Dengan adanya komponen hardware, maka bentuk output dari setiap proses bisa direalisasikan. Nah, hardware ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, kemudian process device, lalu output device, dan yang terakhir ada storage device. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, input device atau perangkat masukan. Input device atau perangkat masukan adalah hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke komputer. Nah, data atau informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, maupun audio. Contoh dari input device diantaranya keyboard dan mouse, mikrofon dan webcam, scanner, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada process device atau perangkat proses. Proses device adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Proses device dapat juga disebut sebagai otak komputer karena dapat memproses informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Nah, contoh dari proses device diantaranya prosesor dan CPU atau Central Processing Unit, VGA atau Video Graphic Adapter, dan RAM atau Random Access Memory, motherboard, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada output device atau perangkat keluaran. Output device adalah perangkat dalam komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer yang kemudian dikeluarkan melalui perangkat lain yang terhubung ke komputer.
Misalnya, informasi atau data yang dikeluarkan dalam bentuk gambar, teks, video, dan audio. Contoh dari output device diantaranya monitor dan komputer, proyektor, printer dan headphone, speaker, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada storage device atau perangkat penyimpanan. Perangkat penyimpanan adalah hardware yang dapat menyimpan informasi dan data, baik perangkat di dalam komputer maupun di luar komputer. Contoh dari storage device diantaranya hard disk dan CD, DVD dan SSD, flash disk dan floppy disk, dan lain-lain. Nah, setelah membahas mengenai hardware atau perangkat keras, kemudian kita akan membahas mengenai komponen sistem komputer yang selanjutnya, yaitu software. Nah, apa itu software? Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat, karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Nah, ada juga yang menyebutkan pengertian software adalah suatu data yang diprogram, diformat, dan disimpan secara digital, tidak berbentuk fisik, tapi dapat dioperasikan oleh penggunanya melalui perangkat komputer. Software berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada operating system atau OS, kemudian ada programming language, dan yang ketiga ada application program. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Operating system atau sistem operasi yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk mengelola dan mengkoordinasikan setiap komponen dan fungsi komputer. Beberapa contoh dari operation system adalah Windows dan Linux, Unix dan DOS, dan lain-lain. Kemudian ada programming language atau bahasa pemrograman. Programming language yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer atau computer application program. Beberapa contoh bahasa pemrograman diantaranya PHP dan Java, Microsoft Visual Basic, C++, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada application program atau program aplikasi. Nah, program aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang berfungsi dengan fungsi tertentu sesuai dengan tujuan pengguna. Misalnya, software untuk presentasi, software akuntansi, dan lain sebagainya. Beberapa contoh program aplikasi diantaranya Microsoft Office Word dan Microsoft Office Excel, Chrome dan Firefox, dan lain-lain. Nah, setelah membahas mengenai software, kemudian kita akan bahas mengenai komponen sistem komputer yang terakhir, yaitu brainware. Apa itu brainware? Brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer, sedangkan beberapa contoh brainware adalah programmer, netter, dan pengguna komputer lainnya. Brainware sering juga disebut sebagai perangkat intelektual yang memakai dan menjelajahi kemampuan hardware atau perangkat keras, ataupun software atau perangkat lunak. Pengguna komputer atau biasa disebut dengan user dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada programmer, kemudian administrator, dan operator.
Sekarang mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada programmer. Programmer adalah orang yang punya kemampuan dalam bahasa pemrograman, sering berperan sebagai pembuat program yang diperlukan pada sistem komputerisasi. Kemudian yang kedua ada administrator. Administrator merupakan orang yang bertugas mengelola sebuah sistem operasi dan program yang digunakan pada komputer atau jaringan komputer. Yang ketiga ada operator. Operator merupakan orang yang menjalankan sistem operasi dan program dalam perangkat komputer. Misalnya, merawat sistem operasi komputer, menyiapkan data untuk diakses, dan lain-lain. Nah, setelah membahas semua komponen dalam sistem komputer, apa hubungan dari ketiga komponen tersebut? Seperti kita tahu, komputer memiliki beberapa komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mengelola informasi menjadi informasi baru yang mudah dimengerti oleh manusia. Jika salah satu komponen tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, maka proses pengelola informasi atau data pada komputer tidak akan berjalan dengan baik. Sebuah software atau perangkat lunak merupakan jembatan penghubung yang menghubungkan antara pengguna dengan hardware, sehingga dapat melakukan suatu perintah tertentu. Jadi, tanpa adanya software, maka komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak bisa menjalankan perintah apapun dari user. Nah, dalam sistem komputer, brainware juga menjadi hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dalam hardware dan software. Mengapa demikian? Hardware di dalam komputer tidak bisa dijalankan tanpa adanya software. Sedangkan tanpa adanya brainware, maka software dan hardware tidak bisa berjalan. Jadi, ketiga komponen tersebut saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, oke, seperti itu video pembahasan mengenai komponen dalam sistem komputer. Semoga mudah dipahami dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kita hari ini. Jadi, tadi sistem komputer itu ada 3 ya. Hardware, software, dan brainware. Kalau hardware itu apa? Perangkat keras kan? Apa aja meliputi tadi tuh? Meliputi apa aja tadi? Perangkat keras, keyboard, terus mouse, CPU, terus apalagi? Motherboard. Nah, nanti itu apa sih fungsinya komputer? Apa sih fungsinya monitor? Fungsinya keyboard, fungsinya mouse, fungsinya CPU. Nah, itu. Terus yang kedua itu ada software. Software itu apa? Perangkat lunak atau software ya. Contohnya apa? Software atau perangkat lunak? Chrome, Firefox, terus Microsoft Office. Microsoft Office itu meliputi Word, terus Excel, PowerPoint. Nah, itu yang meliputi Microsoft Office. Nah, yang ketiga itu ada brainware atau pengguna. Pengguna itu kita atau kalian semua pengguna. Tanpa adanya pengguna, hardware dan software tidak jalan kan? Ya, sebaliknya juga kalau hardware tidak ada software, itu tidak akan jalan. Jadi semuanya hardware, software, dan brainware itu saling berhubungan. Nah, sekarang Ibu ada LKPD. Nanti kalian tuliskan yang termasuk mana, yang termasuk ke dalam mana perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Ibu bagikan satu-satu ya. Nanti
Kalau sudah dikumpulkan, nanti Ibu nilai. Evan. Silakan kalian isi nanti LKPD pengetahuan itu dikumpulkan lagi ke Ibu. Nanti Ibu akan nilai LKPD kalian. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tentang pengisian ke LKPD-nya? Ada? Amel? Intan? Ada? Ada. Apa? Iya. Gimana? Itu jadi maksudnya tadi kan sudah tayangan video nih. Tayangan video itu kalian terapkan mana aja yang termasuknya ke perangkat keras, termasuknya ke perangkat lunak, atau masuk ke pengguna. Jadi Microsoft Word itu masuknya ke perangkat lunak, apa perangkat keras, atau pengguna. Nah, begitu. Ada lagi yang tanyakan? Ya, pengguna atau brainware bisa, boleh. Ya, sudah ada yang selesai? Ya, siapa yang sudah selesai? Sudah selesai? Belum. Siapa yang udah selesai? Oke. Ada lagi yang udah selesai? Iya. Oke. Oke. Oke? Ada? Oke. Ada lagi yang sudah? Ya. Oke. Oke, sudah? Sudah. Sudah. Oke, sudah? Belum? Sudah?
Oke, sudah semua ya. Nah, kalian sudah mengerjakan LKPD pengetahuan. Selanjutnya kalian duduknya berkelompok. Ya, berkelompok. Ayo diputar kursinya. Coba sebelum kita berkelompok itu kita ice breaking dulu ya. Ice breaking. Nah, ice breakingnya itu dengarkan. Sakit. Terus sekat. Sikut. Sikat. Sikatnya menyikat apa yang ada barang kalian di situ. Nah, nanti ibu instruksikan ya. Coba sakit, sekat, sikut, sakit, terus sikut, sikat. Oke, ya kita sudah ice breaking. Kita lanjut ke LKPD kelompok ya. Nanti kalian isi per kelompok. Sesudah mengisi LKPD, perwakilan kelompok dipresentasikan. Bentar. Berapa lagi? Ya. Satuan. Satuan. Jangan cepet-cepet nulisnya. Kok nggak ada button? Nanti jangan cepet-cepet nulisnya. Jangan cepet-cepet nulisnya. Jangan cepet-cepet nulisnya. Ada yang tanyakan? Gampang ya? Susah tak gampang? Gampang.
Ada yang tanyakan? Enggak. Oke. Jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Ada yang ditanyakan tidak? Ya, ada kesulitan? Kalau ada yang kesulitan, tanyakan saja ya. Sudah? Belum.
Ya, itu perangkat lunaknya. Ya, sudah? Ada yang ditanyakan? Iya, ini perangkat lunak pas pengertiannya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ini ada yang ditanyakan kelompok ini? Nggak ada.
Udah? Sebentar lagi. Kelompok ini sudah? Sudah? Penggunanya sudah? Lima menit lagi ya. Nanti habis ini ada salah satu kelompok perwakilan. Ya, mau nanya apa? Nanya apa? Ya. Nanti yang maju itu per kelompok, jadi semuanya. Tapi perwakilan aja. Jadi satu kelompok tuh misalnya 4 orang nih. Nanti maju semua. Membacakan hasil diskusi kalian. Ya, sudah selesai. Sudah. Oke, yang lainnya gimana? Sudah. Ya, oke. Sudah semua ya? Sudah semua ya? Ibu mau yang maju kelompok Novita, Azam, Surya, sama siapa ini? Chelsea ya. Ayo, maju. Mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Ya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sistem komputer. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Perkenalkan, nama saya Surya Dwi Aprianto. Perkenalkan, nama saya Chelsea. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Rizky. Ya. Sistem komputer.
Pengertian sistem komputer. Jadi sistem komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan untuk memproses data, mengolah data, menjadi informasi, menyimpan data, dan juga menampilkan informasi yang telah kita olah dengan baik. Komponen penyusunan sistem komputer. Pengertian perangkat keras pada sistem komputer. Perangkat keras adalah komponen fisik dari sistem komputer yang dapat dilihat dan disentuh untuk menjalankan perintah dari perangkat lunak dan secara keseluruhan mempengaruhi kinerja sistem. Contoh dan fungsinya, yaitu 1. CPU, Central Processing Unit, fungsinya untuk memproses data dan menjalankan instruksi. 2. Monitor, fungsinya menampilkan hasil pengolahan data dari komputer secara visual. 3. Keyboard, fungsinya sebagai perangkat input untuk memasukkan teks, angka, simbol, dan perintah ke dalam komputer atau perangkat digital lainnya. Pengertian perangkat lunak pada sistem komputer. Perangkat lunak adalah program yang berisi instruksi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu pada komputer. Tanpa perangkat lunak, perangkat keras tidak dapat berfungsi. Contohnya apa perangkat kerasnya? Contohnya apa, Chelsea? Contohnya apa, Chelsea? Perangkat kerasnya? Contoh dan fungsinya? Contoh dan fungsi perangkat lunak. Ya. Apa? Contoh dan fungsinya? Bacakan. Sistem operasi fungsi untuk mengolah sumber daya perangkat lunak, menyediakan antarmuka pengguna, serta menjalankan aplikasi seperti Windows, Linux, dan Android. Perangkat lunak aplikasi fungsinya digunakan untuk melakukan tugas tertentu sesuai kebutuhan pengguna seperti Word, Excel, PowerPoint. Ya. Selanjutnya. Pengertian pengguna pada sistem komputer. Pengguna adalah manusia yang menggunakan sistem komputer. Mereka berinteraksi dengan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh dan fungsi. Programmer fungsinya membuat, menguji, dan memelihara kode program untuk aplikasi, sistem, atau perangkat lunak lainnya. Oke. Inilah kelompok yang mempresentasikan tentang sistem komputer. Teman-teman ada yang bertanya pada kelompok 1? Ya, tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup saja. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Selanjutnya ada perwakilan kelompok 1 maju bergantian menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau maju untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Evan. Ayo, maju. Ya, apa Evan? Pembelajaran hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini, kita semua dapat mengenali sistem pada komputer dari mulai hardware, software, dan firmware. Kita juga mengerti contoh-contoh. Kita juga jadi mengerti contoh-contoh dari hardware, aplikasi, software, dan brandware. Oke. Ada lagi? Ya, Nadine. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini adalah kita bisa mencari informasi atau mencari tahu bagaimana cara kerja komputer dan sistem komponen komputer. Kita juga bisa tahu bagian-bagian dari bagian-bagiannya dan juga contoh-contohnya. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan pada teman-teman kalian. Ya, terima kasih.
atas kesimpulannya Evanda dan Nadine. Nah, pembelajaran berikutnya kita akan merakit sebuah CPU. Minggu depan pertemuan berikutnya itu tentang bagaimana sih merakit CPU. Nah, itu nanti pertemuan berikutnya tentang merakit CPU. Oke. Ibu ucapkan terima kasih. Pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Ya, silakan Azam. Pimpin doanya, Azam. Ayo Azam, pimpin doa. Duduk siap. Siap. Mengulang anak kita pada doa mulai. Memberi salam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar, kalian cek meja masing-masing di kolong apakah ada sampah yang tertinggal. Silakan cek. Kalau ada, bawa dan sekalian dibuang ke tempat sampah. Karena kebersihan itu kita yang jaga. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kebersihan kita jaga, siapa sih yang nyaman? Kalian juga kan? Ya. Iya. Baik, silakan. Boleh pulang dan membawa sampahnya dibuang ke tempat sampah.